Hai, jumpa lagi. Apa kabar? Baik, lanjutin ya baca novelnya. Masih di sebuah rahasia ya? Oh, sebuah rahasia masih bersambung. Ya, sebuah rahasia ada 3 episode. Di episode yang lalu, Januar masuk rumah sakit karena tertabrak mobil ketika bermaksud mencari keberadaan Buhar di rumah sakit. Nah, sekarang lanjutin bacanya ya. Baiklah kalau begitu. Seperti biasa, syaratnya jangan baper ya. Oke lah. Dalam perjalanan pulang setelah kejadian menabrak pengendara sepeda di halaman rumah sakit, mereka lebih banyak diam. Weni sedih memikirkan ibunya yang sekarang terbaring di rumah sakit, sedang Herdian khawatir dengan keselamatan korbannya karena dia yang menabraknya, hingga Januar harus dirawat di rumah sakit yang sama dengan Buhar, ibunya Weni pacarnya itu. Herdian memang mengemudikan mobilnya dengan masih gusar dan emosi sejak di ruang rawat ibunya Weni, di mana Herdian tak berhasil merayu pacarnya untuk bermesraan di kamar itu karena selalu ditolaknya, yang menurutnya adalah kesempatan di mana ruangan itu sepi, tak ada orang yang tahu. Sementara saat itu Weni berada di sampingnya yang selalu khawatir akan kondisi ibunya yang tak sadarkan diri sejak 2 hari yang lalu. Tepat pukul 22, Januar baru sadar bahwa dia sedang berada di rumah sakit. Ia terkejut melihat dirinya sedang diinfus, kepala dibebat perban, muka penuh dengan luka, juga tangan dan dadanya masih terasa nyeri, sedang kepalanya masih pusing. Ketika seorang suster sedang mengatur kecepatan tetesan infus yang mengalir ke tangannya, tiba-tiba, "Saya ada di mana ini, suster? Kenapa saya?" tanyanya dengan tersendat karena setiap ia mengeluarkan suara, kepalanya terasa pening. Suster itu menengok ke arahnya sambil tersenyum seraya berkata, "Oh, Bapak sudah siuman sekarang. Syukurlah Pak, Bapak sedang di rumah sakit. Saatnya Bapak saya pindahkan ke ruang rawat ya Pak," jawab suster tersebut seraya mendorong ranjangnya keluar dari ruangan IGD menuju ke ruang Mawar 205. Dalam keadaan kepalanya dibebat, tangannya diinfus dan masih ditungguin seorang perawat cantik untuk dicatat identitasnya. "Bagaimana Pak Januar? Apa yang sekarang dirasakan?" tanya suster Sisi dengan ramah setelah selesai mencatat data-data Januar. "Kepala saya masih terasa pusing suster," jawab Januar pelan. "Kecelakaan di mana Bapak tadi?" tanya suster Sisi lagi. "Aku tidak ingat suster, ngerti-ngerti sudah di sini. Lantas siapa yang membawaku ke sini ya?" tanya Januar ingin tahu. "Saya tidak tahu pasti Pak. Tahu-tahu Bapak sudah dikirim kemari," jelas suster Sisi sambil membuka map yang dibawanya. "Barangkali bisa ditanyakan di administrasi ya suster," jelas Januar. "Iya Pak Januar, bisa ditanyakan ke bawah setelah Bapak sembuh nanti. Istirahat dulu ya. Nanti kalau perlu sesuatu pencet tombol bel ini, nanti perawat jaga pasti datang," jelas suster Sisi. "Selamat tidur, semoga lekas sembuh ya," lanjut suster Sisi seraya mematikan lampu dan menutup kordin. Tak sampai lama, Januar sudah tertidur pulas karena pengaruh obat yang diminumnya. Sementara di rumah sakit yang sama, di ruang anggrek 302, Rudi masih menahan kantuknya di sebelah ibunya. Buhar yang terbaring di sisinya masih dalam kondisi belum sadar, dengan memakai beberapa alat monitor serta kabel-kabel sensor dan bantuan pernapasan. Dengan mata tak terkedip, Rudi memandangi ibunya. Ini sudah hari kedua, ibu belum sadar batinnya. Kemudian beralih pandangan matanya ke layar monitor yang menunjukkan grafik dan angka-angka digital. Sudah jauh lebih stabil daripada pagi tadi, pikir Rudi. Dielus-elusnya tangan Buhar secara perlahan. Diciumnya kening ibunya dengan penuh kasih. "Ibu cepat sembuh ya," bisik Rudi perlahan. Tanpa terasa olehnya,
Ada setetes air mata jatuh menerpa kening ibunya lalu diusapnya. Kasihan ibu harus berjuang sendiri sejak ayahku meninggal 15 tahun yang lalu, katanya dalam hati. Sementara dalam ketidaksadarannya, Buhar berada di suatu tempat yang penuh bunga. Kupu-kupu berwarna cantik berterbangan hinggap di bunga-bunga itu, dan daun berwarna perak seakan menari di terpa angin yang berhembus wangi. Samar terdengar denting senar gitar yang dipetik oleh seorang laki-laki muda ganteng yang ia cintai, Bima Raharja, ayah Rudi. Duduk di seberang kolam yang jernih dengan beberapa bunga teratai warna putih dan merah muda. Sedang di depannya ada sepasang angsa berenang meliuk-liuk berkejaran. Damai di sini. Pagi ini Bulis mendapatkan telepon dari rumah sakit di mana saat ini Yanuar dirawat, mengabarkan tentang keberadaan Yanuar yang mendapatkan kecelakaan kemarin malam. Maka segeralah Bulis sang manajer personalia menyampaikan informasi keberadaan Yanuar kepada Prilly sekretarisnya. Jam 9 kita ke rumah sakit ya, Li, sambung Bulis melalui telepon ke Prilly. Baik Bulis, saya ikut saja, jawab Prilly agak was-was. Sebentar Prilly melihat jam di tangan kirinya. Ia berharap agar cepat-cepat jarum arlojinya menunjuk di angka 9. Lambat sekali rasanya. Dengan degup jantung yang bergemuruh, Prilly khawatir dengan keberadaan Yanuar. Kenapa ya Pak Yanuar? Perasaan kemarin ia sehat-sehat saja. Waktu pulang pun kelihatannya nggak menunjukkan lemas, pikir Prilly. Kemarin pagi masih menawariku sarapan. Kenapa aku kemarin menolaknya? Tapi sekarang aku sangat mengkhawatirkannya. Ingin rasanya dekat-dekat dengannya. Kenapa aku ini? Batin Prilly bergejolak. Degup di dalam dadanya semakin keras. Sementara di tempat lain, tepat jam 7.30, dengan mobilnya Weni ditemani sang kekasih berangkat ke rumah sakit untuk menemui Buhar, ibunya. Kita sudah kesiangan, Her. Kasihan Rudi pasti sudah ngantuk, kata Weni bersungut karena lama menunggu Herdian menjemputnya di rumah. Ya sorry sayang, aku susah tidur semalam, makanya bangun kesiangan tadi, jawab Herdian penuh alasan. Herdian merasa mudah mengelabui Weni. Bagaimana ia bisa tidur kalau sedang berdua dengan Tante Arli semalaman? Ketika mobil Weni melewati depan rumah kontrakan Yanuar, Weni masih melihat mobil Yanuar terparkir di garasi. Sedang lampu di dalam rumah masih menyala. Tumben Yanuar belum berangkat kerja. Biasanya jam 7 dia sudah berangkat, pikirnya. Apakah dia ke Semarang lagi ya? Pasti sedang berduaan dengan pacarnya si Endang itu. Semoga ia bahagia, pikirnya sambil mengatupkan kedua bibirnya di antara gigi-giginya yang putih. Sedang di bola matanya terasa ada lapisan tipis air membasahi permukaannya. Sayang, kamu cutinya sampai kapan? Tanya Herdian sambil membelai rambut Weni yang membuat gelagapan. Oh masih lama Her, aku khawatir terus sama ibu, jawab Weni kesekenanya. Oh iya, apa kamu tadi sudah sarapan? Tanya Herdian. Sudah, sekalian masak untuk Rudi, buat sarapan dan makan siangnya. Kasihan kalau harus beli ke kantin dengan meninggalkan ibu sendirian, jawabnya. Aku nanti boleh tidur di rumahmu ya Wen? Lama aku sudah kangen sama kamu sejak ketemu waktu itu. Masa tidak pernah aku diberi kesempatan bermesraan sama kamu sayang, rayu Herdian. Hah? Tidur di rumah? Maksud kamu apa Her? Tanya Weni setengah berteriak. Sudah kukatakan sejak kita kenal Her, sebelum menikah dan jadi suami, jangan coba-coba kamu berpikiran mesum sama aku. Sekali lagi enggak, lanjut Weni semakin emosi dengan nafasnya yang ngos-ngosan menahan tangisnya yang mau meledak. Oke, sorry, kata Herdian pendek dan kelihatan menahan emosi kentara dari caranya mengemudikan mobilnya yang kasar. Sial, kenapa perempuan ini susah sekali dibujuk ya? Gak seperti yang lain-lain. Aku dengan mudah merayu, mudah juga mendapatkan tubuhnya, dan kutinggalkan seperti beberapa cewek itu. Aku jadi semakin penasaran aja. Sial, makinya dalam hati. Tak lama mereka sampai di rumah sakit. Masuk ruang perawat 302, Weni mendapati adiknya Rudi sudah terlihat lelah
dan ia acuh tak acuh dengan kedatangan Herian. Ngapain sih orang ini masih saja kesini? Kalau itu bukan calon kakak sudah kuusir dia, kata Rudi dalam hati. Oh ya Rudi, ini Mbak buatkan sarapanmu. Mau dimakan di sini apa mau dimakan di rumah? Aku makan di rumah saja Mbak. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Aku pulang naik ojek saja, kata Rudi seraya menarik jaketnya di sandaran kursi menuju lift untuk turun ke lantai 1 dan pulang. Dengan berjalan agak gontai, Rudi melewati tempat parkir tepat di depan sebuah mobil hitam milik Bulis yang baru saja sampai. Ketika pintu mobil dibuka oleh Prilly, hampir saja mengenai Rudi yang sedang berjalan setengah mengantuk itu. Oh maaf mas, kata Prilly seraya menutup pintu mobil kembali untuk memberi jalan kepada Rudi. Setelah Rudi berlalu dan Prilly berjalan berdua Bu Lilis menuju information. Bulis, saya kok kayak kenal dengan mas-mas yang hampir kena pintu mobil saat saya buka di parkiran tadi ya, kata Prilly berbicara pada Bulis. Iya ya Li, aku tadi juga merasa begitu. Tapi siapa ya? Yang jelas bukan karyawan kantor kita rupanya, jawab Bu Lilis. Mereka berdua mencoba mengingat-ingat tapi tak menemukan jawabannya. Menurut kamu, ganteng gak Li cowok tadi? Tanya Bulis menggoda Prilly. Ya lumayan juga sih buat teman kondangan. Hahaha, jawab Prilly tertawa. Sementara di ruang rawat 2 lantai 5, Suster Sisi sengaja menyambangi Yanuar untuk menanyakan kondisinya. Sebetulnya Sisi sudah ngantuk berat tugas malam tadi, karena sebentar-sebentar harus melayani panggilan Yanuar lewat belnya. Sisi sangat maklum karena Yanuar di kamar sendirian, tidak ada kerabat yang menunggunya. Mulai dari infus yang berhenti menetes, infus yang hampir habis, minta minum, sampai pengen pipis, semua dilayani oleh Suster Sisi dengan sangat telaten. Pak Yanuar, saya tinggal ya. Nanti ada staf pagi yang menggantikan. Semoga Bapak lekas sembuh ya, kata Suster Sisi berpamitan. Oh, nanti malam masih tugas. Saya lebih merasa nyaman kalau Suster Sisi yang berjaga lagi, kata Yanuar dengan tatapan yang menghujam. Seakan tidak kuat menahan tatapan Yanuar, Sisi segera mengalihkan pandangannya ke atas meja, berpura-pura mengambil tisu bekas. Aduh, walau kamu sedang sakit, aku bisa mati berdiri kalau kamu pandangi aku seperti kamu mau menerkamku. Soalnya matamu itu dan senyummu itu yang kelewatan. Cerit hati Sisi sangat menyentuh hati perasaan jomblonya. Oh iya kak, saya libur 2 hari. Besok lusa saya dinas pagi. Tapi nanti pasti kawan-kawan saya juga bisa seperti saya kak, karena memang sudah menjadi tugas kami, jawab Suster Sisi. Hari ini ada jadwal CT scan ya, lanjut Sisi lagi. Baiklah kalau begitu, selamat beristirahat. Terima kasih ya, sampai besok lusa. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Perkataan yang belum pernah ia dengar kecuali dari Yanuar, pasien yang baru dirawatnya semalam. Hati Sisi jadi berbunga-bunga. Tapi ia segera menepis khayalannya tentang laki-laki sejak ia dikhianati Widi mantannya seminggu yang lalu. Hatinya masih ngilu mengingat pengkhianatan Widi yang tiba-tiba saja mengirimkan undangan pernikahan dengan sahabatnya sendiri. Tok tok tok, pintu ruang rawat diketok dari luar. Segera Suster Sisi membuka pintu setelah berpamitan dengan Yanuar. Siapa yang datang ya? Pikir Yanuar. Nah, sampai di sini dulu ya bacanya. Oh, lah itu siapa yang datang ke ruang rawat Yanuar? Penasaran kan? Jawabnya akan aku bacakan di episode selanjutnya. Oke, aku tunggu ya.